Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'da. Para mahasiswa yang saya hormati, yang berbahagia. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang fenomenologi. Baik, untuk mengingat pembahasan sebelumnya, saya akan coba tunjukkan slide ya. Jadi tujuan fenomenologi, kemarin kita sudah membahas tentang tujuan fenomenologi ya. Jadi fokusnya kepada pengalaman informan untuk mendapatkan makna murni. Nah, untuk mendapatkan makna murni, peneliti harus pada posisi epoche agar bisa menangkap makna murni yang ada di dalam penjelasan atau informasi dari informan. Kemudian untuk menjalankan epoche itu ada 3 reduksi ya, reduksi entitas, reduksi fenomenologis, dan reduksi transendental, sehingga nanti peneliti memiliki kesadaran murni dan objek memiliki makna murni ya, atau nanti yang dinamakan intensionalitas. Nah, intensionalitas sendiri itu adalah bisa diilustrasikan seperti cahaya yang peneliti cari. Nah, kemudian itu yang nanti akan dijadikan temuan. Nah, intensionalitas itu nanti bentuknya berupa realitas ya yang dimiliki informan yang disadari. Nah, selanjutnya di dalam kesadaran ya. Jadi itu ada 2. Menyadari pasti ada yang disadari. Nah, menyadari sama dengan noisis, yang disadari sama dengan noema. Baik, nah, kemarin kita sudah bahas juga tentang realitas ya. Realitas itu pasti ada yang membentuk. Begitu juga makna. Makna juga pasti nanti terbentuk ya. Ada proses pembentukannya. Ketika peneliti membentuk makna dari informan, maka peneliti termasuk informan. Jadi sudah posisinya sama seperti informan, tapi ada perbedaan ya. Jadi kalau informan itu memiliki realitas dan makna ya, dan makna yang dimiliki peneliti itu konsep. Jadi informan itu memiliki realitas, kalau peneliti hanya konsep, karena dia tidak ikut berpartisipasi di dalam pengalaman informan itu. Nah, sekarang dari realitas yang dimunculkan oleh informan ya, maka nanti akan muncul tema. Nah, nanti akan muncul tema. Nah, variasi imajinasi ini menghasilkan tema-tema ya, bisa tema 1, tema 2, tema 3 ya, tema 4. Tema ini maksudnya tema penelitian ya, teman-teman. Jadi dari penjelasan informan itu nanti kita akan mencari jawaban-jawaban. Nah, jawaban itu yang kemudian masuk pada tema-tema tertentu. Nah, tema-tema tertentu nanti bisa dijadikan jawaban di dalam fokus penelitian atau pertanyaan penelitian. Nah, kemudian tema-tema ini diramu ya, atau disatukan dalam satu kesatuan sehingga menjadi sintesa. Nah, ini ya, sintesa. Misalnya tentang disiplin ya, tentang disiplin. Nah, tentu kita tidak menjangkau langsung pada teori disiplin atau fenomena disiplin ya. Karena nanti penjelasan dari informan kan akan berserakan ya, tidak beraturan gitu ya. Sehingga kita bisa menangkap pola-pola disiplin yang dijelaskan oleh informan. Nah, untuk memastikan sintesa ini berjalan baik ya, kita membutuhkan, ini tulisannya salah teman-teman, membutuhkan yang namanya intuisi ya. Intuisi itu menciptakan kemungkinan makna yang mendekati makna murni dari informan. Jadi seperti di slide sebelumnya tadi dijelaskan bahwasanya
informan itu memiliki realitas ya. Kemudian peneliti memiliki konsep. Nah, itu dibantu dengan intuisi. Intuisi itu kemungkinan apa ya? Kemungkinan mendekati makna yang disampaikan oleh informan. Nah, makna maksudnya adalah makna murni itu sendiri. Misalnya tentang disiplin ya. Tadi informan memberikan banyak pengalaman tentang kedisiplinan misalnya ya. Nah, ketika kita sudah mulai merangkai kata, nah itu sudah masuk intuisi. Masuk intuisi, oh berarti seperti ini. Kita mulai berani menafsirkan, mulai berani menuliskan ya, bahwasanya beliau ini memiliki indikator-indikator atau memenuhi indikator-indikator disiplin. Nah, disiplin versi beliau tentunya ya. Versi informan maksudnya. Nah, itu kan salah satu upaya untuk mendekati makna murni tentang disiplin tadi itu. Nah, kemudian yang kedua ada intersubjektif. Nah, intersubjektif itu terkait dengan rasa dan empati. Nah, rasa ini tentu kan untuk menyamakan persepsi ya kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh informan. Bisa juga empati. Jadi mengapa sih kok disiplin? Karena dulu pernah mungkin pengalaman terjatuh karena tidak disiplin sehingga pengalaman itu merugikan diri dan bahkan keluarga. Nah, berarti kan itu harus ada empati ya. Nah, sampai di sini peneliti akan mendapatkan capaian baru ya, yaitu makna baru yang dialami informan. Gitu. Nah, jadi teman-teman di dalam mendengarkan penjelasan informan, nah, kita nanti akan melibatkan dua hal ini ya, ada intuisi dan juga intersubjektif. Kenapa kok misalnya guru itu tidak berhasil di dalam pembelajarannya? Nah, ini jangan mudah menyimpulkan, teman-teman ya. Jangan sekali-kali mudah menyimpulkan, apalagi menyalahkan gurunya. Nah, artinya di sini kita harus bisa melihat secara objektif ya sebenarnya apa yang terjadi, realitasnya itu apa yang terjadi. Nah, di situ nanti kita akan melibatkan intuisi juga intersubjektif. Nah, di sini kita akan dibawa kepada satu ranah yang lebih bijaksana dan dewasa. Itu. Nah, sintesa dalam fenomenologis. Nah, ini teman-teman ya. Jadi cara menuliskan intensionalitas dan memahami intensionalitas. Nah, ada 4. Ini tadi yang saya katakan di slide 9, teman-teman ya. Jadi ada 4. Yang pertama objektifikasi, ada identifikasi, ada korelasi, ada konstitusi. Nah, objektifikasi ini mendeskripsikan noema ya, mendeskripsikan noema. Noema kita lihat tadi itu adalah yang disadari, teman-teman, yang disadari. Nah, kemudian identifikasi ini deskripsi identifikasi noisis ya, motif yang menyemangati informan. Jadi misalnya ya, yang disadari datang misalnya harus tepat waktu ya. Itu kan yang disadari dia harus tepat waktu. Nah, kemudian kalau untuk deskripsi yang noisis, nah kenapa sih kok dia itu harus tepat waktu? Nah itu ya, kenapa sih dia itu harus tepat waktu itu? Oh ternyata tepat waktu itu diajarkan oleh orang tuanya masa kecilnya. Jadi dia itu tidak di bawah didikan yang memang disiplinnya sangat tinggi. Kebetulan anak tentara misalnya. Ini misalnya ya teman-teman ya. Makanya dia itu tepat waktu. Misalnya karena di bawah didikan tentara itu disiplin menjadi yang utama. Misalnya itu ya. Nah, kemudian korelasi. Korelasi itu deskripsi korelasi mencari benang merah antara objektifikasi dan identifikasi. Jadi tepat waktu tadi itu kemudian dikorelasikan dengan pengalaman informan sebelumnya ketika mendapatkan didikan tentang tepat waktu tadi itu. Nah, korelasinya ternyata di situ ada dia itu seorang guru yang dididik dengan gaya-gaya militer gitu ya. Ini contoh saja ya, contoh. Sehingga dia memiliki kesadaran betapa pentingnya tepat waktu tadi itu. Nah, dari keterangan dua tadi itu dan hasil objektifikasi dan identifikasi,
Setelah itu dikorelasikan, maka muncullah yang namanya konstitusi, teman-teman ya. Nah, ini konstitusi itu berarti sudah kokoh, simbolisasinya sudah kokoh, teorinya sudah kokoh. Nah, peneliti ini memiliki kewenangan untuk menciptakan makna. Nah, di sini teman-teman boleh menciptakan makna yang dipahami peneliti dari makna murni tadi itu secara universal. Kemudian menggunakan variasi imajinasi. Peneliti harus menggunakan imajinasi produktif ya, bukan imajinasi pasif. Maksudnya produktif itu memang realitas yang dibangun itu adalah proses bertumbuh, proses perubahan, bukan imajinasi pasif ya, bukan imajinasi pasif ya. Nah, peneliti mengalami perenungan. Nah, dari kan setelah melihat keterangan dari informan, peneliti akan berpikir. Berpikir ini ya dia akan mengalami perenungan-perenungan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan informan tadi ya, dari objektifikasinya, kemudian identifikasinya, kemudian korelasinya, sehingga terbentuklah bahwasannya nilai-nilai disiplin itu didapatkan oleh Pak Guru tadi itu dari masa kecil beliau, gitu, yang dididik dengan ala-ala militer misalnya. Nah, sebenarnya di situ kita bisa masuk lagi. Sebenarnya pendidikannya gaya militer, yang orang tuanya militer itu seperti apa ya? Nah, itu sebenarnya bisa dimasukkan lagi ke pola-pola penelitian lanjutan gitu ya, sehingga nanti bisa diadopsi untuk keluarga-keluarga yang bukan militer misalnya. Ini contoh saja, ini contoh. Nah, teman-teman, tadi kan ada dua ya. Jadi objektifikasi itu mendeskripsikan noema, kemudian identifikasi mendeskripsikan noisis. Oke, kita akan coba dalami dua hal ini. Teknik menulis noema dan noisis pada hasil penelitian fenomenologi. Nah, ini harus dipahami dulu. Yang pertama ya, tentang menulis noema. Noema itu mengumpulkan sesuatu yang tampak. Ya, satu yang tampak, satu fakta empiris. Contoh profil informan, misalnya profil informan, lamanya informan berkecimpung pada tempat penelitian tersebut, kemudian perilaku, tipe-tipe penerapan nilai yang diteliti. Ya, contohnya kayak tadi ya, kok datangnya selalu pagi misalnya, selalu tepat waktu. Itu kan berarti ada empiris, ada pengalaman ketika peneliti melihat, oh ternyata memang Pak informan ini datangnya jam 6.30 ke sekolah misalnya. Dan itu tidak dilihat satu kali dua kali, jadi peneliti selalu melihat kok kayaknya hampir setiap hari. Nah, itu kan berarti yang tampak. Jadi kedatangan tubuh ya, kedatangan profil informannya itu memang betul-betul pagi, setiap pagi. Nah, itu kan yang bisa dilihat, makanya itu noema ya. Nah, kemudian menulis noisis. Noisis ini mengumpulkan sesuatu yang tidak tampak. Nah, contohnya seperti sifat subjektif berdasarkan intuisi informan. Jadi, kenapa sih kok datang Pak harus di pagi hari misalnya ya? Ya, karena ingin disiplin. Nah, ini kan yang nggak tampak, teman-teman ya. Yang kita lihat kan datang pagi. Nah, kemudian kita melihat penafsiran di informan itu ini ya biar untuk menerapkan kedisiplinan misalnya. Nah, disiplin ini kan nggak tampak sebenarnya kan. Teman-teman nggak pernah lihat kan misalnya disiplin jalan-jalan kemana-mana kan nggak ada. Gitu. Yang ada itu orang yang melakukan gitu kan. Nah, ini kan termasuk sifat. Nah, kemudian kita melihat fakta-fakta yang dikumpulkan atau nilai. Nah, termasuk nilai disiplin tadi. Nilai apa yang informan pegang? Oh, ternyata yang dipedomani itu adalah nilai disiplin tadi itu. Nah, apa sih maknanya disiplin bagi informan tadi itu? Nah, itu akan dijawab melalui proses ya kan, proses pertumbuhan ketika mendapatkan pembelajaran disiplin ketika masa kecil, atau mungkin dia belajar disiplin misalnya ketika di SD, di SMP dan seterusnya, itu akan nanti semua terungkap. Nah, jadi setelah mendapatkan pengalaman seperti itu, apa maknanya ya? Apa maknanya atau motif setelah mereka pedomani itu? Jadi setelah mendapatkan pengalaman pembelajaran atau didikan disiplin, terus apa sih makna nilai tersebut? Nah, itu nanti kemudian dideskripsikan yang namanya deskripsi struktural. Ya. Kalau untuk yang noema tadi deskripsi tekstural. Tekstural itu berarti kan memang
satu realitas yang dilihat oleh peneliti ya. Jadi kegiatan peneliti di sekolah, kegiatan informan di sekolah, kegiatan kedatangan guru di sekolah itu kan tekstural bisa dilihat. Tapi kalau untuk struktural, nah ini kan teman-teman harus mewawancarai oleh bersama dengan informan tadi. Nah, selanjutnya menulis noema dan menulis noisis. Nah, deskripsi tekstural, nah ini bisa tabel nama, data informan, tipe perilaku yang dipraktikkan, datang tepat waktu tadi misalnya apa namanya? Karena untuk ini ya, karena untuk on time tadi itu, jadi dia datangnya tepat waktu, datangnya pagi, pulangnya sore misalnya, perilaku yang perhatikan informan, empiris informan, jadi pengalaman informan. Ini deskripsi tekstural. Kalau deskripsi struktural itu hasil wawancara yang ditranskrip. Kemudian dikelompokkan sesuai dengan tema-tema peneliti, kemudian memasukkan teks wawancara yang memiliki relevansi sesuai dengan bab. Jadi untuk deskripsi tekstural itu lebih kepada observasi, teman-teman, hasil observasi ya. Hasil observasi O. Kemudian kalau deskripsi struktural itu hasil dari wawancara. Kenapa sih Pak kok datangnya selalu pagi, kemudian pulangnya paling sore? Nah, itu beliau kan menceritakan. Nah, itu berarti sudah mulai deskripsi struktural gitu Pak. Nah, kenapa kemudian seperti itu? Ternyata mungkin berkaitan dengan time management. Jadi kenapa sih kok tepat waktu? Karena berkaitan dengan time management. Ini contoh teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang proses pembentukan sintesis atau teorinya ya. Jadi makna apa yang didapatkan dari noema dan noisis ya? Dari tekstural dan juga struktural, maka ini mengkerucut pada satu fenomena. Nah, satu fenomena ya, misalnya ini ternyata ini merupakan bagian dari tip sukses. Nah, misalnya ya, karena dia selalu tepat waktu. Itu. Nah, ini boleh nanti ini peneliti boleh simpulkan apapun nanti ya terkait dengan hasil dari tekstural dan juga struktural. Baik. Selanjutnya ini ada tesis, antitesis. Nah, teman-teman, setiap penelitian itu memang nanti akan mendapatkan yang namanya tesis ya kan. Nah, tapi jangan kaget kalau setelah itu memang ada kritik karena tesis dan antitesis ini akan selalu berdampingan, teman-teman ya. Jadi misalnya ini ya, tepat waktu menghasilkan sukses menggiring pada prestasi sekolah. Nah, pertanyaan lanjutan. Nah, misalnya ini apa makna prestasi? Bagaimana cara meraih prestasi? Prestasi sekolah apa saja yang telah diraih? Misalnya guru tadi sudah menerapkan kedisiplinan pada dirinya ya. Terus tentu itu nanti akan berimbas kepada lingkungan sekitar, termasuk lingkungan di sekolah. Nah, ada pertanyaan lanjutan akhirnya. Jadi makna prestasi, misalnya makna prestasi itu apa sih buat informan tadi itu untuk sekolah misalnya. Ini sebenarnya untuk melihat bahwasannya apa yang dilakukan oleh informan tadi itu memang memiliki implikasi terhadap warga di sekolah, itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara meraih prestasinya? Ini untuk peneliti lanjutan. Tapi kalau misalnya berhenti sampai di yang tadi saja, penggalian pengalaman informan tentang kedisiplinan sebenarnya sudah cukup. Itu bisa dijadikan pola-pola. Nah, tapi kalau misalnya ingin dilanjutkan, maka perlu ada pertanyaan lanjutan, contoh-contohnya seperti ini tadi. Itu. Maka teman-teman, setiap penelitian pasti nanti itu ada kritik. Nah, kritik itulah yang namanya antitesis itu. Nah, sebenarnya itu wajar di dalam dunia akademik karena perubahan itu selalu terjadi ya, karena tidak melulu pertemuan kita itu nanti akan bisa bertahan lama karena akan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman gitu ya, atau perubahan zaman. Baik teman-teman, saya kira itu untuk pembahasan kita kali ini. Silakan nanti kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan, silakan disampaikan di grup WA-nya masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.